1981 saya akan menjadi pemimpin aliansi. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Karena campur tangan Wu Shuai, Raja Abadi Kristal Es harus mengakui kekalahan. Awalnya ia mengira rencananya untuk bersekutu dengan para duyung telah gagal, tetapi ternyata Wu Shuai memiliki niat yang sama dengannya. Raja Abadi Kristal Es dan Istana Kekaisaran Duyung membuat taruhan, yang kalah menang sementara yang menang kalah. Setelah pertempuran, Wu Shuai menggunakan Istana Kekaisaran Duyung untuk mengadakan pembicaraan dengan Raja Abadi Kristal Es. Diskusi mereka menjadi lebih hidup, ekspresi ketiga putri Duyung berubah lebih muram. Wu Shuai mendengar bahwa Raja Abadi Kristal Es telah mengumpulkan surga gua untuk sebuah pertemuan. Ia segera meminta untuk bergabung dengan mereka dan bahkan mendesak Raja Abadi Kristal Es untuk mengumpulkan pasukan yang tersisa untuk pertemuan kedua. Dalam rencana Raja Abadi Kristal Es, pertemuan kedua akan terjadi jauh di kemudian hari, tetapi Wu Shuai mendesaknya. Raja Abadi Kristal Es berpikir, dengan reputasi Wu Shuai, aku dapat menggunakannya untuk kentunganku, adalah mungkin untuk mendorong pertemuan itu maju tanpa masalah. Raja Abadi Kristal Es tahu bahwa meskipun mereka mengumpulkan pasukan gua surga di surga hitam dan putih, tetap akan ada ancaman internal yang besar. Di antara pasukan ini, ada sekelompok kecil pasukan manusia. Dia ingin manusia varian memimpin aliansi, oleh karena itu, dia telah mencari sekutu secara agresif selama periode ini. Dia telah menghubungi semua pasukan manusia varian yang dia kenal. Bahkan Istana Kekaisaran Merman di Laut Timur pun dikunjungi. Jika dia tahu bahwa suku Gu berada di dasar laut, dia akan mengunjungi mereka juga. Tetapi dengan ahli hebat manusia naga Wu Shuai yang dikenal semua orang ini, bahkan jika faksi manusia mengumpulkan lebih banyak orang, mereka tidak dapat menandingi pengaruhnya, kan? Wu Shuai menyerang Istana Surgawi sebagai manusia naga dan berakhir sebagai pemenang. Hasil ini memberinya prestise dan reputasi yang besar. Raja Abadi Kristal Es dengan demikian mengadakan pertemuan kedua di Gua Surga Kristal Es, kelompok itu bahkan lebih besar sekarang. Raja Abadi Bulu Emas telah tiba. Awan Blitz Dewa Surgawi telah tiba. Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung telah tiba. Orang bijak hutan hijau telah tiba. Banyak ahli hebat tingkat 8 dari manusia varian datang. Raja Abadi Bulu Emas adalah seorang pria berbulu. Tubuhnya ditutupi bulu emas tebal. Dewa Surgawi Awan Blitz adalah seorang manusia bulu, dia memiliki penampilan seperti seorang pemuda tampan. Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung adalah seorang wanita tua yang pandai membuat tinta. Orang bijak hutan hijau adalah seorang manusia mini, seluruh tubuhnya ditutupi cahaya hijau. Ini adalah pertama kalinya keempat Dewa Abadi manusia varian ini menghadiri pertemuan tersebut. Hanya ada 5 manusia tingkat 8 tetapi hampir 10 manusia tingkat 8 varian. Meskipun Lady Cold Ash mencoba mengajak lebih banyak orang untuk bergabung, mereka masih tidak dapat menandingi manusia varian, bahkan kesenjangan ini semakin melebar. Setelah berdiskusi panjang, Raja Abadi Kristal Es mengumumkan, kami mengundang semua orang ke sini hari ini, selain untuk membahas masalah dunia, ada juga masalah penting lainnya. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang ahli senior yang hebat. Semua orang mengikuti gerakan tangan Raja Abadi Kristal Es dan melihat ke arah orang tersebut. Wu Shuai berjalan keluar dari balik tabir, di bawah pengawasan semua orang, dia duduk di kursi utama. Ini, para abadi terkejut. Jadi itu Wu Shuai, seorang manusia varian tingkat 8 yang dekat dengan Raja Abadi Kristal Es dengan cepat berkata. Raja Abadi Kristal Es menunjukkan ekspresi tidak senang, panggil dia senior Wu Shuai. Manusia varian tingkat 8 itu memiliki ekspresi malu, di bawah tatapan Raja Abadi Kristal Es, dia mengubah kalimatnya, junior menyapa senior. Dengan penyesuaian ini, semua abadi lainnya harus memanggil Wu Shuai senior. Bagus, Wu Shuai mengangguk puas, senioritas itu penting, tetapi aku lebih suka semua orang memanggilku pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi, para dewa saling memandang. Wu Shuai tertawa, memang, sekarang setelah Gua Surga terekspos, Dewa Gu dari 5 wilayah akan menyerang kita. Mereka belum melakukan apapun sekarang karena gelombang Qi, mereka belum bisa bergerak. Kita perlu memperkuat dan membantu diri kita sendiri, kita hanya bisa membentuk aliansi untuk memiliki harapan melawan 5 wilayah. Petik 2. Sejak zaman dahulu, orang yang paling cakap akan menjadi pemimpin aliansi. Aku telah mengamati bahwa tidak ada seorang pun di sini yang dapat menandingiku. Jika ada yang tidak setuju, kalian dapat menantangku.
Sebelum ada yang bisa menanggapi kata-kata Wu Shuai, mereka mendengar raungan naga. Tubuh raksasa di Zhang Sheng terekspos ke semua orang, menghalangi matahari. Selanjutnya, sebuah rumah gua abadi terbang keluar dari lubang abadi Wu Shuai, itu kecil dan halus, itu melayang di telapak tangannya sambil bersinar dengan cahaya. Itu adalah istana naga mini. Wu Shuai menatap istana naga di telapak tangannya sebelum menoleh ke arah para dewa, ancaman terlihat jelas di matanya. Ekspresi para dewa berubah jelek, beberapa terdiam, mereka geram tetapi tidak berani mengatakan apapun. Meskipun Wu Shuai memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, semua orang tahu tentang kekuatan istana naga dan naga jahat. Jika semua orang bekerja sama, mereka mungkin memiliki kesempatan melawannya. Namun, surga gua tidak berdekatan satu sama lain, ini tidak seperti 5 wilayah tempat kekuatan super berinteraksi dan berkonflik satu sama lain, mereka saling mengenal. Langit hitam dan putih itu sangat besar dan berbahaya, kekuatan jarang bertemu satu sama lain, belum lagi kerja sama apapun. Hahaha, melihat tidak ada yang keberatan, Wu Shuai tertawa keras sambil berseru, kau masih tidak menerima pemimpin aliansimu. Para dewa terdiam, suasananya berat. Sesaat kemudian, Raja Abadi Kristal Es berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Wu Shuai. Raja Abadi Kristal Es memberi salam kepada pemimpin aliansi. Bagus, bagus. Wu Shuai menunjuknya, kau akan menjadi wakil pemimpin aliansi. Selanjutnya, dia menatap dewa Gu lainnya dengan tatapan tajam. Naga jahat mengguncang tubuhnya di luar, menyebabkan angin terbentuk dan awan berhamburan. Melihat ini, dan dengan inisiatif Raja Abadi Kristal Es, semua makhluk abadi harus mengakui status Wu Shuai dengan nada dingin. Wu Shuai duduk di kursi utama dan menatap para dewa abadi Gu, aku tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian mengakui posisi pemimpin aliansiku karena situasi ini, tetapi aku benar-benar tidak mencoba memaksa kalian. Ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi kita semua, kemungkinan besar ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk melawan kelima wilayah. Jika kita tidak menggunakan kesempatan ini, ketika kelima wilayah mengejar kita dan gua surga kita dikepung, penyesalan tidak akan ada gunanya bagi kita. Namun, dengan kecepatan diskusi kalian, kapan kalian bisa mengambil tindakan? Pada saat kalian mencapai kesepakatan, gelombang Qi sudah berakhir. Tanpa pemimpin yang kuat sepertiku untuk menyatukan gua surga, bagaimana kita bisa mengambil tindakan dengan cepat? Wu Shuai berbicara dengan nada kasar tetapi dia masuk akal, ekspresi para dewa abadi Gu menjadi tidak terlalu bermusuhan. Baiklah, cukup omongan yang tidak berguna, mari kita bahas target kita berikutnya untuk diserang. Wu Shuai melanjutkan. Kali ini, bahkan Raja Abadi Kristal Es pun merasa terkejut, Tuan Pemimpin Aliansi, bukankah terlalu dini untuk menyerang sekarang? Langit hitam dan putih terlalu besar, masih banyak kekuatan surga gua yang belum kita kumpulkan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selama kita berhasil dalam serangan kita dan membuat keributan, orang-orang ini akan mendekati kita sendiri. Beginilah cara hati orang-orang bekerja. Wu Shuai melambaikan tangannya dan berkata, para dewa terdiam, Raja Abadi Kristal Es harus terus bertanya, kalau begitu menurut pendapat Tuan Pemimpin Aliansi, tempat manakah yang paling cocok untuk kita serang? Tentu saja pengadilan surgawi, Wu Shuai menjawab tanpa ragu. Pengadilan surgawi, teriak para dewa abadi dengan heran. Pengadilan surgawi lemah sekarang, kita tidak mundur atas kemauan kita sendiri sebelumnya. Selama kita mengalahkan pengadilan surgawi, kelima wilayah akan terguncang, siapa yang berani menargetkan kita? Wu Shuai tertawa keras, ini tidak bijaksana, pengadilan surgawi memiliki fondasi yang sangat besar, itu bukan tempat yang bisa kita targetkan. Pemimpin aliansi, mohon pertimbangkan kembali. Para dewa abadi menggelengkan kepala, tidak ada yang setuju. Pengecut, Wu Shuai tersenyum dingin karena tidak senang, kalau begitu kita akan mengejar kota Kaisar Ilahi. Rumah Gu Abadi ini dikenal sebagai rumah Gu Abadi terbesar, terbuat dari gabungan Istana Kacang Ilahi dan Kota Kaisar. Rumah ini memiliki arti penting bagi pengadilan surgawi, tempat berkumpulnya pembuluh darah manusia, dan pengadilan surgawi berbasis daratan. Jika kita bisa mendapatkannya, itu akan menjadi pukulan besar bagi benua tengah, kita bahkan bisa mendapatkan rumah Gu Abadi peringkat 8, dan juga warisan sejati dari Yang Mulia Abadi teratai Genesis. Lady Cold Ash merenung, karena kota Kaisar Ilahi begitu penting, jika kita menyerangnya, kita akan membuat pengadilan surgawi marah,
seluruh benua tengah akan melawan dan menyerang kita. Karena kita juga mengejar mereka, apa bedanya dengan menyerang pengadilan surgawi secara langsung? Petik 2. Tentu saja ada perbedaan. Jika orang-orang ini semua terpikat ke kota Kaisar Ilahi, kita dapat mengirim kelompok lain untuk menyerang pengadilan surgawi. Wu Shuai mengangkat alisnya. Para dewa mendengar ini dan berkeringat dingin. Dia masih ingin menyerang pengadilan surgawi. Bukankah ini berarti bahwa kelompok yang menyerang kota Kaisar Ilahi akan berakhir sebagai umpan meriam? Senior Wu Shuai terlalu agresif, dia ingin melawan pengadilan surgawi apapun yang terjadi. Wu Shuai tampak tidak senang. Apa? Kamu tidak berani menyerang kota Kaisar Ilahi? Raja Abadi Kristal Es memiliki ekspresi yang buruk, dia berbicara seperti sedang sembelit. Tolong pertimbangkan kembali, pemimpin aliansi, kami. Wu Shuai melambaikan tangannya, berkata dengan tidak senang, cukup, aku tidak ingin mendengar lebih banyak alasan. Bagaimana dengan ini? Mari kita singkirkan klan Xia di Laut Timur terlebih dahulu. Wu Shuai akhirnya mengungkapkan motifnya yang sebenarnya. Perbatasan selatan memiliki klan Xia, Laut Timur juga memiliki klan Xia. Klan Xia ini tidak sama tetapi mereka adalah kekuatan super yang serupa. Wu Shuai memiliki nafsu makan yang besar, target pertamanya adalah kekuatan super. Jika dia menyebutkan ini sebelumnya, dia akan menghadapi keberatan dari para dewa. Tetapi dua target pertamanya adalah pengadilan surgawi dan kota Kaisar Ilahi. Para dewa menemukan bahwa dibandingkan dengan mereka, mereka dapat menerima target ini, klan Xia Laut Timur, lebih mudah. Wu Shuai terus menganalisis, klan Xia di Laut Timur memiliki fondasi terlemah dari semua kekuatan super, mereka berada di dasar kekuatan jalur lurus Laut Timur. Bukan hanya itu, klan Xia berada di bagian paling timur Laut Timur, lokasinya terpencil, itu sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pangkalan. Dan yang lebih baik lagi, wilayah klan Xia dan Istana Kekaisaran Merman saling berbatasan. Istana Kekaisaran Merman adalah sekutu kita sekarang, mereka dapat memberi kita banyak bantuan. Mengatakan ini, Wu Shuai tidak memberi siapapun kesempatan untuk berbicara, saya telah memutuskan. Target kita adalah klan Xia. Menghadapi pemimpin aliansi yang begitu mendominasi, para dewa sangat tidak senang. Tetapi di bawah tekanan naga jahat dan istana naga, mereka tidak punya pilihan. Dan yang terpenting, mereka dipaksa oleh situasi, mereka tahu bahwa jika mereka tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik, jika mereka tidak mendapatkan keuntungan sekarang, kelima wilayah tidak akan membiarkan mereka pergi di masa depan. Raja Abadi Kristal Es, posisi pemimpin aliansi ini seharusnya menjadi milikmu. Apakah kau benar-benar akan membiarkannya memilikinya? Setelah pertemuan ini, beberapa dewa abadi tidak puas, mereka mengisyaratkan kepada Raja Abadi Kristal Es. Raja Abadi Kristal Es tersenyum dingin pada dirinya sendiri, dia menjawab, paku yang mencuat akan dipalu, angin menderu di sekitar puncak tertinggi. Tuan Wu Shuai ini membantu kita maju sebagai garda depan, jadi bagaimana jika aku memberinya posisi pemimpin aliansi? Kita sekarang telah mendapatkan bantuan dari naga jahat dan istana naga. Jika rencana kita gagal di masa depan dan dewa abadi dari 5 wilayah mengejar kita, kita dapat menyalahkan Wu Shuai dan melarikan diri sendiri. Laut Timur, area laut bayangan yang memantulkan. Permukaan laut seperti cermin halus tanpa ombak. Bahkan saat angin menderu, air laut tetap tidak bergerak. Dewa Gu klan Xia, Xia Zhengqing, ditempatkan di sini. Area laut bayangan yang memantulkan adalah titik sumber daya raksasa, yang menghasilkan sumber daya kultivasi jalur gelap dan jalur aturan dalam jumlah besar. Meskipun klan Xia terutama membudidayakan jalur air, sumber daya ini dapat diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan besar. Xia Zhengqing sekarang sedang berkultivasi tertutup, tiba-tiba, alarm berbunyi di formasi di sekitarnya. Apakah ada ikan kuno terpencil yang menyerang wilayah itu lagi? Xia Zhengqing awalnya mengira bahwa binatang laut itu menyebabkan kekacauan, dia terbang keluar dari formasi. Namun kemudian, seluruh tubuhnya bergetar saat dia menyadari, musuh sedang menyerang. 3 Dewa Gu peringkat 7 menyerang ke arahnya bersama-sama. Xia Zhengqing dengan cepat mengaktifkan formasi pertahanan. Pada saat ini, ada ledakan keras saat formasi itu hancur, seorang Dewa Gu pria berbulu membawa palu besar ditutupi cahaya keemasan saat dia menyerang ke dalam formasi, menyebabkan kehancuran. Xia Zhengqing memuntahkan seteguk darah, tampak ketakutan. Dia segera menyadari bahwa 3 makhluk abadi sebelumnya adalah pengalih perhatian, orang ini adalah kekuatan utama mereka. Seorang manusia berbulu peringkat 8 Gu Immortal.
Xia Zhenqing tahu bahwa dia bukan tandingan mereka, dia dengan cepat mentransmisikan ke klan saat dia mengaktifkan formasi abadi bagian dalam, memindahkan dirinya menjauh. Pada saat berikutnya, dia dipindahkan ke suatu tempat ribuan li jauhnya dari formasi. Hahaha, dia dipindahkan ke sini. Kebijaksanaan agung, sangat mengesankan. Raja Abadi Kristal Es memuji. Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung menggelengkan kepalanya, jika bukan karena informasi yang tepat dari pemimpin aliansi, bagaimana aku bisa membuat kesimpulan yang akurat seperti itu? Xia Zhenqing melihat dan merasa putus asa. Ada dua varian manusia Gu Immortal di sini, mereka berdua memiliki tingkat kultivasi peringkat 8. Sejak kapan Gu Immortal peringkat 8 menjadi begitu umum? 3 varian manusia peringkat 8. Xia Zhenqing tidak dapat mempercayainya. Dia menggertakkan giginya, siapa kalian? Mengapa kalian melawan klan Xia Laut Timur kami? Raja Abadi Kristal Es tidak dapat diganggu untuk berbicara dengannya, dia melambaikan tangannya, gerakan pembunuhnya dilepaskan. Xia Zhenqing hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat 7, bagaimana mungkin dia bisa menahan jurus pamungkas tingkat 8, dia langsung membeku dalam es. Markas besar klan Xia Laut Timur, tanah yang diberkati pemandian air panas. Oh tidak, sekelompok musuh yang kuat menyerang, bayangan laut yang memantulkan menghilang, meskipun Xia Zhenqing menggunakan formasi abadi untuk melarikan diri, kita telah kehilangan semua kontak dengannya. Panggilan bantuan Xia Zhenqing telah mencapai klan Xia. Seperti kata pepatah, saat seseorang tinggal di rumahnya, malapetaka turun dari langit. Xia Zhenqing mengirim informasi bahwa ada Gu Immortals manusia dan manusia varian di antara musuh, di antaranya adalah pria berbulu peringkat 8. Petik 2. Dari mana orang-orang ini datang? Saya khawatir mereka adalah pasukan dari surga hitam dan putih. Selama amukan gelombang Qi, surga gua semuanya terekspos. Memikirkan masih banyak manusia varian yang tersisa, mereka bahkan datang untuk membuat masalah bagi kita. Petik 2. Ini agak bisa dimengerti. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini, saat gelombang Qi mereda, kelima wilayah akan menyelidiki surga gua surga hitam dan putih. Jika kita menemukan kekuatan manusia varian dengan Gu Immortals peringkat 8, kita akan memusnahkan mereka. Hehe, saat itu, bahkan Primordial Origin Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable tidak dapat menemukan semua gua surga manusia varian yang tersembunyi. Namun sekarang dunia telah berubah, manusia varian ini terpaksa mengekspos diri mereka sendiri. Para dewa Gu klan Xia tidak panik, meskipun informasi mengatakan bahwa ada dewa Gu manusia varian peringkat 8, mereka masih memiliki rumah Gu abadi untuk melawan musuh. Namun segera, lebih banyak berita buruk datang. Laut riak cahaya dan laut ikan menembak juga dihancurkan oleh dewa Gu manusia varian ini. Para dewa Gu klan Xia yang mempertahankan 2 titik sumber daya bahkan lebih lemah, mereka bahkan tidak berhasil mengirim informasi apapun sebelum kehilangan kontak. Para dewa Gu klan Xia sangat marah. Kita perlu memberi pelajaran kepada dewa Gu manusia varian ini. Manusia varian belaka berani menggertak kita, kekuatan super manusia. Siapa yang akan dihancurkan surga, mereka pertama-tama akan dibuat gila. Manusia varian ini sudah gila. Tetua tertinggi pertama, biarkan kita memobilisasi kedua rumah Gu abadi dan membunuh mereka semua. Ya, 3 dewa abadi klan kita telah jatuh ke tangan mereka. Kita harus menyelamatkan anggota klan kita dan membalas dendam atas penghinaan ini. Para dewa abadi dipenuhi dengan semangat juang, mereka meminta untuk bertarung. Tetua tertinggi pertama klan Xia adalah Xia Ruizi, mendengar kata-kata para dewa abadi, wajahnya menjadi gelap. Dia menggelengkan kepalanya, tidak bijaksana untuk menyerang sekarang. Kita kehilangan 3 titik sumber daya sekaligus, ini semua adalah tempat penting, kita memiliki formasi abadi yang kuat yang melindunginya. Tidaklah normal bahwa kita kehilangannya begitu cepat. Klan kita tidak memiliki Dewa Gu peringkat 8 yang melindungi kita. Jika kita mengerahkan kedua rumah Dewa Gu, markas kita akan sangat lemah. Saat ini, kita hampir menyelesaikan laut manusia, kita tidak bisa berpuas diri. Petik 2. Menurut pendapatku, kita harus mempertahankan diri sepenuhnya sampai kita menyelesaikan laut manusia. Saat itu, fondasi kita akan meningkat pesat, kita akan menjadi salah satu pasukan Laut Timur teratas. Saat itu, berurusan dengan manusia varian akan memiliki efek yang jauh lebih besar.
Meskipun Xia Ruizi hanya memiliki level kultivasi peringkat 7, dia memiliki reputasi tinggi. Setelah mendengar kata-katanya, Dewa Gu klan Xia merasa bahwa itu logis, mereka tidak lagi memiliki keinginan yang kuat untuk bertarung. Tetapi pada saat berikutnya, suara gemuruh meletus saat rumah Dewa Gu menerobos penghalang pertahanan, memasuki tanah terberkati publik klan Xia. Klan Xia Laut Timur, hari ini, kalian akan menghadapi pemusnahan. Pintu rumah Dewa Gu terbuka saat Wu Shuai dan Dewa Gu Gua Surga lainnya muncul. Klan Xia melihat sekelompok musuh ini, ketakutan dan keterkejutan terpampang di wajah mereka. Istana Naga, Wu Shuai, begitu banyak manusia tingkat 8 yang berbeda, oh surga. Para Dewa Gu klan Xia menjadi pucat, mereka sangat takut. Namun Wu Shuai tidak memberi mereka waktu untuk menerima kenyataan, ia melambaikan tangannya, serang. Maka, pada saat berikutnya, para dewa tingkat 8 di sekitarnya menyerang. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, para Dewa Gu klan Xia merasakan penglihatan mereka menjadi gelap, beberapa hampir pingsan di tempat. Kelompok seperti itu benar-benar mengalahkan dan mendominasi para Dewa Gu klan Xia. Klan Xia tidak memiliki satu pun dewa tingkat 8 sementara Wu Shuai memiliki lebih dari 10, bagaimana mereka bisa bertarung? Tanah terberkati klan Xia bukanlah pengadilan surgawi. Mengapa ada begitu banyak Dewa Gu tingkat 8 yang menyerang kita? Xia Ruizi bergumam, menghadapi musuh yang begitu kuat, ia merasa putus asa. Musuh terlalu kuat, kita harus mundur. Pada saat ini, wanita abadi Xia Ying berteriak pada para dewa klan Xia. Xia Ruizi gemetar saat dia menggertakkan giginya, pergi, kita akan pergi, mari kita masuk ke rumah Gu abadi. Klan Xia memiliki 2 rumah Gu abadi, keduanya peringkat 7. Yang satu adalah perahu pemancing paus, yang lainnya adalah menara bintang emas. Kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Tidak seorang pun dari kalian akan lolos. Varian manusia Gu abadi menyerang dengan cepat, melepaskan segudang serangan, ledakannya menggema di langit dan bumi. Pada saat yang genting, Xia Ying menghindari serangan, berhasil memasuki menara bintang emas. Tapi dia tidak melarikan diri, dia mengarahkan menara bintang emas dan berjalan di depan, semuanya. Pergi, saya akan memblokir mereka. Menara bintang emas menyerang tanpa henti, menggunakan jurus-jurus mematikan, bintang-bintang emas melesat kemana-mana, manusia-manusia varian dengan cepat menghindarinya. Para Dewa Gu klan Xia yang tersisa menemukan kesempatan dan pergi ke perahu pemancing paus, melarikan diri dari markas mereka, meskipun para Dewa Abadi Gu manusia varian ini memiliki tingkat kultivasi tingkat 8, kekuatan tempur mereka tidak tinggi. Hanya Raja Abadi Kristal Es yang lumayan. Sedangkan untuk klan Xia Laut Timur, bahkan tanpa tingkat 8, mereka dapat mengandalkan keluarga Dewa Abadi tingkat 7 untuk bertarung. Wu Shuai berdiri di dekat pintu Istana Naga, dia melihat ke medan perang dan mengamati pertarungan, dia tidak bergerak. Sebelumnya, ketika menyerang 3 titik sumber daya, karena perbedaan tingkat kultivasi, dia tidak dapat mengetahuinya. Namun dalam kebuntuan saat ini, dia merasakan banyak detail. Wu Shuai menganalisis, dia segera menyadari alasannya. Manusia varian mampu bertahan hidup hingga hari ini dan berkembang dengan baik karena bantuan kehendak surga. Kehendak surga terganggu oleh kehendak konstelasi bintang, itu tidak dapat membuat Gu takdir menunjukkan tanda supremasi manusia varian. Namun kehendak surga masih dapat memengaruhi malapetaka dan kesengsaraan. Kesengsaraan adalah hambatan terbesar dalam peningkatan tingkat kultivasi Dewa Abadi Gu. Semakin makmur umat manusia, semakin banyak bantuan yang akan diberikan kehendak surga kepada pasukan Gua Surga manusia varian. Kesulitan kesengsaraan yang dihadapi manusia varian ini berkali-kali lebih sederhana daripada manusia Gu abadi biasa. Faktanya, bahkan untuk manusia Gu abadi di surga hitam dan putih, karena mereka berselisih dengan pasukan manusia 5 wilayah, mereka juga diberi beberapa perlakuan khusus. Ini berkat kehendak surga. Ada catatan sejarah yang jelas tentang ini. Saat itu, manusia varian menguasai dunia sebagai penguasa. Dengan demikian, kehendak surga memengaruhi takdir Gu dan menunjukkan wahyu manusia yang berkuasa. Di satu sisi, kehendak surga membantu asal primordial dan membantunya menjadi yang mulia abadi. Itu juga mengurus manusia, membantu manusia berkembang dan tumbuh. Di sisi lain, kehendak surga juga memengaruhi manusia varian, memecah belah mereka dan menyebabkan mereka mengalami konflik internal yang intens, mereka sangat melemahkan diri mereka sendiri.
Dan karena kedua surga itu terlalu besar, dengan masing-masing surga memiliki luas total dari kelima wilayah, ada begitu banyak Dewa Gu peringkat 8 di surga hitam dan putih. Selain kelompok yang kubawa ke sini, masih ada sekelompok kecil yang tersisa di kedua surga itu. Wu Shuai memikirkan hal ini saat dia mulai bergerak. Istana naga perlahan diaktifkan. Xia Ying, yang berada di dalam menara bintang emas, menjadi cemas. Sangat sulit untuk menghadapi para dewa peringkat 8 ini sekarang, dia tampaknya berada di atas angin tetapi dia tidak bisa bertahan lama. Bahkan jika pertempuran itu menguntungkan musuh di detik berikutnya, itu tidak akan mengejutkan. Bagus, Tuan Wu Shuai sedang bergerak. Aku menantikannya. Para Dewa Gu tingkat 8 itu tampak bersemangat, mereka mengantisipasi tindakannya. Namun, di bawah tatapan semua orang, Istana Naga terbang menjauh dari medan perang. Para Dewa Gu tingkat 8 itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pada saat berikutnya, suara dingin Wu Shuai terdengar, jika lebih dari 10 dewa peringkat 8 tidak dapat menghadapi satu dewa peringkat 7 dan satu rumah Dewa Gu tingkat 7, apa gunanya keberadaan kalian? Para Dewa Gu tingkat 8 itu terdiam, mereka tidak dapat menanggapi. Akhirnya, mereka hanya dapat menyaksikan Istana Naga terbang menjauh. Oh tidak, dia terbang menuju Laut Manusia. Xia Ying melihat ini, jantungnya berdebar kencang. Klan Xia merasa sangat curiga, bagaimana Wu Shuai tahu bahwa markas klan Xia kita berisi Laut Manusia. Tidak, Laut Manusia sangat tersembunyi, mungkin dia hanya ingin mencari beberapa sumber daya. Wu Shuai meninggalkan medan perang, dia pergi ke puncak sebuah danau, dia menghentikan gerakan Istana Naga. Laut Manusia seharusnya ada di sini. Mata Wu Shuai bersinar terang, dia mengaktifkan metodenya. Cahaya mistis melesat keluar dari telapak tangannya, menembus ratusan kaki air danau, mencapai dasar. Selanjutnya, cahaya mistis menyebar ke seluruh permukaan danau. Air menguap, berubah menjadi kabut dan menghilang, orang bisa mendengar suara manusia yang tak terhitung jumlahnya dari kabut putih yang pekat. Suara orang-orang menjadi lebih keras, kabut putih berubah menjadi siluet manusia saat mereka terbang di langit. Seketika, Istana Naga dikelilingi oleh kabut putih. Siluet yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sekitar Istana Naga seperti hantu, ada puluhan ribu dari mereka. Kemarilah, Wu Shuai berkehendak, kabut dengan cepat berkumpul dan mengembun menjadi air danau putih yang mengalir ke Istana Naga. Keributan yang tercipta sangat besar, kedua pihak yang bertarung di medan perang dapat melihatnya dengan jelas. Wu Shuai benar-benar pergi untuk mengumpulkan jarahan sementara kita bertarung dengan usaha penuh. Kabut itu sangat istimewa. Ia memancarkan aura jalur manusia yang pekat. Pasti harta yang luar biasa bagi Wu Shuai untuk mengambilnya sendiri. Jangan takut, sebagai pemimpin aliansi, bagaimana mungkin Wu Shuai tidak memimpin dengan memberi contoh? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan penerimaan kita? Dia pasti akan memberikan sebagian kabut putih itu kepada kita nanti. Para Dewa Gu peringkat 8 saling berbincang. Hati Xia Ying hancur berkeping-keping, Wu Shuai benar-benar tahu tentang keberadaan Laut Manusia. Bahkan, dia punya metode untuk mengambil Laut Manusia, bagaimana ini bisa terjadi? Rencana membangun Laut Manusia hanya diketahui oleh kami para Dewa Gu klan Xia, kami merahasiakannya selama ini. Bahkan jika Xia Zhengqing dan yang lainnya ditangkap oleh Wu Shuai, hanya tetua agung pertama kita yang tahu cara mengambil Laut Manusia. Bagaimana dia bisa menemukan metode alternatif secepat itu? Tidak disangka Laut Manusia saat ini masih belum lengkap. Wu Shuai melihat kabut putih di Istana Naga, kabut itu masih memperlihatkan sosok dan bayangan manusia dari waktu ke waktu, menyeramkan tetapi juga cukup menakjubkan. Dua jenis gambar yang berbeda telah menyatu secara alami. Wu Shuai tersenyum, dia tidak mempermasalahkannya. Untuk mengisi kembali Laut Manusia, dia hanya perlu membunuh cukup banyak manusia. Karena informasi tubuh utama, Wu Shuai tahu bahwa Laut Manusia adalah hasil kerja klan Xia selama bertahun-tahun, mereka berusaha menciptakan wilayah terpencil jalur manusia secara rahasia. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, selama perang kacau 5 wilayah, Laut Manusia sangat memukau dan mengesankan, itu membantu klan Xia Laut Timur untuk bangkit ke puncak. Tetapi itu masih jauh dari wilayah terpencil yang sebenarnya. Di masa depan, klan Cai perbatasan selatan memperoleh beberapa pemahaman penting dari Laut Manusia, mereka mulai menciptakan wilayah terpencil buatan yang serupa Gunung Manusia.
Jalur kebijaksanaan Gu Immortals pada waktu itu telah menyimpulkan bahwa jika laut manusia dan gunung manusia menyatu menjadi satu, mereka dapat membentuk wilayah surga dan bumi yang benar-benar terpencil. Gunung manusia dan laut terlalu jauh, tetapi hanya laut manusia saja sudah cukup membantu tubuh utamaku. Wu Shuai cukup senang. Yang terpenting adalah tubuh utama Fang Yuan. Kendala terbesar tubuh utama Fang Yuan saat ini adalah pembatasan jalur surga. Ini adalah rencana teratai merah. Fang Yuan berusaha menemukan cara untuk keluar dari kesulitan ini. Dia menemukan bahwa jalur manusia adalah tindakan balasan, meskipun pohon 1000 harapan adalah tanaman terpencil kuno jalur manusia, itu tidak dapat menandingi banyak tanda dao jalur surga. Dengan demikian, Fang Yuan mengarahkan pandangannya ke laut manusia dari klan Xia Laut Timur. Karena Raja Abadi Kristal Es, Fang Yuan tidak perlu pergi sendiri. Klonnya Wu Shuai dapat menuju ke sana dan mengambil laut manusia dengan mudah. Setelah Wu Shuai menyimpan laut manusia, pertempuran juga berakhir di sisi lain. Xia Ying akhirnya tidak dapat melarikan diri, tetapi banyak dari peringkat 8 juga terluka. Orang yang mengalahkan Menara Bintang Emas adalah Raja Abadi Kristal Es. Pemimpin aliansi, Anda mengambil kesempatan untuk mengambil harta karun jalur manusia, itu tidak adil, kan? Saat para dewa berkumpul di pintu Istana Naga, seorang dewa abadi peringkat 8 yang cemas bertanya. Wu Shuai meliriknya saat Istana Naga menggunakan jurus pamungkasnya, asap cahaya mimpi. Dewa abadi peringkat 8 yang berbicara itu lengah, asap dengan mudah membawanya ke Istana Naga bahkan sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun. Para dewa tercengang dan takut. Siapa lagi yang punya masalah denganku? Wu Shuai menyilangkan lengannya, menatap para dewa. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat 7, dia dikelilingi oleh sekelompok dewa tingkat 8. Namun, para dewa Gu tingkat 8 saling memandang, mereka pucat dan memilih untuk tetap diam, mereka tidak berani mengatakan apapun menghadapi sikap agresif Wu Shuai. Para dewa Gu dari 2 surga menundukkan kepala, mereka tidak berani menatapnya secara langsung. Raja Abadi Kristal Es melihat ini, dia bersorak dalam hati, tindakan Wu Shuai akan menyebabkan dia kehilangan dukungan dari semua orang. Namun, dia juga merasa iri, kapan dia akan mendapatkan kekuatan pertempuran yang begitu besar untuk membuat semua orang menundukkan kepala di depannya. Setelah beberapa saat hening, Raja Abadi Kristal Es berdiri pada waktu yang tepat, berkata dengan hormat, pemimpin aliansi, sekutu terkasih, hal terpenting sekarang adalah mengejar anggota klan Xia yang tersisa. Sebagian besar dewa Gu klan Xia telah melarikan diri menggunakan perahu pemancing paus, jika kita tidak mengejar mereka sekarang, akan terlambat. Ya, para dewa mengangguk, mereka mulai membahas topik ini. Banyak orang melemparkan tatapan terima kasih kepada Raja Abadi Kristal Es, kata-katanya tidak dapat disangkal telah memberi mereka cara untuk melarikan diri dari rasa malu. Haha, Wu Shuai tertawa keras, mengejar. Mengapa kita harus mengejar mereka? Wu Shuai melanjutkan, kami mampu menghancurkan markas besar klan Xia di Laut Timur, itu karena kami bertindak cepat dan mengejutkan mereka. Mulai sekarang, akan sulit jika kami ingin memperluas wilayah kami. Seluruh Laut Timur dan bahkan jalur lurus dari 5 wilayah akan menjadi sangat berhati-hati sekarang. Petik 2. Tetapi jika kami membiarkan kelompok Dewa Gu klan Xia ini melarikan diri, mereka akan mengundang anggota jalur lurus Laut Timur untuk mencoba merebut kembali wilayah mereka. Petik 2. Dengan cara ini, para anggota jalur lurus Laut Timur itu harus meninggalkan wilayah mereka dan datang ke sini untuk mencari kematian. Bukankah itu hebat? Para dewa itu tercengang, mereka mengangguk serempak, setuju bahwa analisis Wu Shuai masuk akal. Pemimpin aliansi Tuan sangat berpengetahuan, wajar saja jika kami tidak dapat dibandingkan dengannya. Raja Abadi Kristal Es menjilat. Tetapi Wu Shuai memiliki ekspresi muram, saya tidak peduli dengan semua kekuatan super Laut Timur ini. Hanya ada satu orang yang saya waspadai, leluhur Laut Qi. Orang tua ini bisa bertarung secara seimbang dengan Duke Long, dia pernah mengadakan perjamuan Laut Qi, dia juga tidak membantu Fang Yuan maupun pengadilan surgawi selama perang takdir. Sikapnya sangat penting sekarang. Petik 2. Kemungkinan besar jalan yang benar akan meyakinkannya sekarang untuk melawan kita. Tentu saja, tidak aneh jika dia memilih untuk terus tinggal dalam pengasingan dan tidak menghadapi kita. Aku membiarkan anggota klan Xia ini pergi, aku juga mencoba untuk menyelidiki niat leluhur Laut Qi. Para dewa Gu dari 2 surga mendengar kata-kata Wu Shuai, mereka mengangguk saat ekspresi mereka berubah gelap.
Raja Abadi Kristal Es melirik Wu Shuai, ia berpikir, bagaimanapun juga, Wu Shuai adalah Wu Shuai, ia tidak dapat diremehkan. Ia memiliki kebijaksanaan dan keterampilan politik, hanya saja ia tidak merasa perlu menggunakan tipu daya terhadap kita. Baiklah, Wu Shuai melambaikan tangannya, memutus alur pikiran para abadi, kita mengusir klan Xia, sekarang saatnya membagi hasil rampasan. Dengan demikian, suasana berubah seketika, semua orang menjadi bersemangat. Laut Timur adalah yang terkaya dari 5 wilayah, sebagai kekuatan super Laut Timur, klan Xia memiliki banyak titik sumber daya, inventaris mereka terisi penuh. Aset-aset klan Xia ini dibagi-bagi oleh Fang Yuan, dan diberikan kepada para abadi Gu, masing-masing dari mereka memperoleh sejumlah besar kekayaan. Para abadi Gu dari 2 surga tersenyum, mereka merasa sangat bahagia. Kelima wilayah itu sangat kaya. Ini hanyalah fondasi dari satu kekuatan super Laut Timur, itu sudah sangat banyak. Klan Xia tidak berguna, jika surga Guaku memiliki sumber daya seperti itu, kita akan jauh lebih kuat dari sekarang. Dan yang mengejutkan para dewa Gu dari 2 surga adalah bahwa Wu Shuai mengambil bagian yang jauh lebih kecil dari keuntungan yang mereka harapkan. Raja Abadi Kristal Es berubah pikiran, dia dengan cepat berkata kepada para dewa Gu di sekitarnya, semuanya, dengarkan aku. Kami mendapatkan begitu banyak jarahan karena pemimpin aliansi. Dialah yang membimbing kami menuju kemenangan. Tanpa informasi dan rencananya, bagaimana kami bisa mengalahkan klan Xia dengan mudah? Namun saat ini, pemimpin aliansi mengambil bagian jarahan terkecil, ini tidak adil baginya. Para dewa Gu tercengang, mereka menatap Raja Abadi Kristal Es. Raja Abadi Kristal Es memiliki ekspresi ketulusan dan kekaguman. Wu Shuai menatap Raja Abadi Kristal Es dalam-dalam, saya orang yang sendirian, saya tidak membutuhkan banyak sumber daya kultivasi, juga sumber daya ini tidak cocok untuk saya. Jika saya membutuhkan sesuatu di masa mendatang, saya pasti akan mengambilnya. Karena saya telah membagikan jarahan ini, saya tidak akan mengambilnya kembali, tetapi Raja Abadi Kristal Es, kata-katamu mengingatkan saya pada sesuatu. Raja Abadi Kristal Es, Wu Shuai berbicara, bawahan ini ada di sini. Raja Abadi Kristal Es menangkupkan tinjunya, menunjukkan sikap hormat. Wu Shuai tersenyum, kau cukup hebat. Raja Abadi Kristal Es segera membungkuk, menerima pujian seperti itu dari pemimpin aliansi, itu adalah berkah terbesarku. Wu Shuai mengangguk, tentu saja, kepemimpinanku adalah berkah terbesar yang kalian semua miliki. Sedangkan untukmu, Raja Abadi Kristal Es, sebagai wakil pemimpin aliansi, kau seharusnya tidak mendapatkan jumlah jarahan yang sama dengan sekutu lainnya. Aku akan membuat keputusan, menembak ikan di laut akan menjadi milikmu sekarang. Pemimpin aliansi, Ice Crystal Immortal Monarch segera mengangkat kepalanya, merasa terkejut. Wu Shuai tertawa, aku bilang kau akan mendapatkannya, ambil saja kepemilikannya. Jangan khawatir, aku di sini untuk mendukungmu. Jika ada yang berani membuat masalah untukmu, jika kau tidak menyukai seseorang, katakan saja padaku, aku akan mengurus mereka. Wu Shuai mengatakan ini sambil melihat sekeliling, mata naganya memancarkan cahaya agresif. Semua Gu Immortals berpaling, tidak berani menatap matanya. Ice Crystal Immortal Monarch memperoleh poin sumber daya raksasa tetapi dia tidak merasakan kegembiraan dalam hatinya. Dia menatap Wu Shuai, melihat wajah yang tampak tersenyum itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan. Seperti yang diharapkan dari manusia naga yang pernah memerintah rasnya, aku meremehkannya. Monster tua ini pasti telah menyadari niatku. Ice Crystal Immortal Monarch memperhatikan ini, punggungnya dipenuhi keringat dingin. Dia ingin membuat Wu Shuai kehilangan lebih banyak dukungan dari orang-orang lainnya. Namun, Wu Shuai telah memanfaatkan tindakannya dan bertindak seperti ini, sehingga semua Gu Immortal lainnya merasa bahwa Raja Abadi Kristal Es tidak senang dengan keuntungannya. Ia ingin menggunakan statusnya dan dominasi pemimpin aliansi untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Lagi pula, jika pemimpin aliansi mendapatkan lebih banyak keuntungan, bukankah masuk akal jika wakil pemimpin aliansi juga mendapatkan lebih banyak barang rampasan? Raja Abadi Kristal Es, kau tidak berterima kasih padaku. Wu Shuai menatap Raja Abadi Kristal Es, menunjukkan senyum yang penuh makna. Raja Abadi Kristal Es menggigil dalam hatinya saat ia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara serak, bawahan ini berterima kasih kepada Tuan Pemimpin Aliansi. Melihat bahwa ia telah menyerah, Wu Shuai tidak merasakan kebahagiaan apapun,
ia sebenarnya cukup kecewa. Para Gu Immortal dari dua surga telah mengasingkan diri terlalu lama, karena identitas mereka tidak berani bergerak atau bersaing satu sama lain. Tanpa persaingan, mereka tidak dapat dilatih dengan baik. Bahkan jika kehendak surga membantu mereka, para elit Gu Immortal tidak dapat dibina. Wu Shuai menatap para dewa abadi dari dua surga. Raja Abadi Kristal Es adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan tempur dan sikap yang lumayan. Sisanya dari peringkat 8 hanyalah aib bagi Dewa Abadi peringkat 8 lainnya. Tidak mengherankan bahwa dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, orang-orang ini tidak berhasil menciptakan keributan besar, sementara Wu Shuai dan yang lainnya membagi harta klan Xia. Suasana di dalam perahu pemancing paus suram dan sedih. Tetua tertinggi pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Musuh terlalu kuat, ada lebih dari 10 peringkat 8, tidak mungkin kita bisa mempertahankan markas kita. Terutama pemimpin mereka Wu Shuai. Jika kita membalas, harapan untuk berhasil sangat kecil. Sangat disayangkan Xia Ying dan yang lainnya mengorbankan diri mereka sendiri. Para dewa Gu klan Xia sangat marah dan tidak berdaya, mereka merasa bahwa masa depan suram. Tetua tertinggi pertama klan Xia Ruizi mendengus dingin, aku tidak peduli siapa musuhnya, baik itu Wu Shuai atau Dewa Gu peringkat 8 dari dua surga, mereka seharusnya tidak mengambil wilayah klan Xia kita. Mereka tidak akan tetap sombong lama-lama. Kita akan mendapatkan bantuan dari jalan lurus Laut Timur. Biarlah jika mereka adalah Dewa Gu manusia. Namun, mereka sebagian besar adalah Dewa Gu manusia varian dengan Wu Shuai sebagai pemimpin mereka. Kami telah menyimpan salinan adegan pertempuran, itu adalah bukti terbaik untuk melawan mereka. Jalan lurus Laut Timur dan bahkan jalan lurus 5 wilayah tidak akan membiarkan kelompok manusia varian ini tumbuh lebih kuat dan lebih besar. Dewa Gu klan Xia mendengar ini, mereka memulihkan sedikit semangat mereka. Mencari bala bantuan adalah satu-satunya jalan keluar, tetapi yang penting untuk dipertimbangkan adalah klan mana yang harus didekati. Klan Xia terletak di wilayah paling timur Laut Timur. Di sebelah barat mereka adalah Istana Kekaisaran Duyung, di sebelah tenggara adalah klan Tang, dan di sebelah timur laut adalah klan Xie. Ketiganya bukanlah target yang baik untuk dimintai bantuan. Ketiganya terhubung langsung dengan klan Xia di wilayah kekuasaan. Hubungan klan Xia dengan Istana Kekaisaran Duyung adalah yang terbaik, tetapi mereka adalah manusia varian. Meskipun tidak ada Duyung dalam pertempuran sebelumnya, klan Xia tidak berani mengambil risiko. Adapun klan Tang dan klan Xie, kedua klan ini memiliki konflik dengan klan Xia selama waktu normal. Jika mereka pergi untuk meminta bantuan kedua klan ini, para dewa Gu klan Xia tidak akan mau menghadapi ejekan mereka. Setelah berdiskusi, para dewa Gu klan Xia bergerak di perahu pemancing paus. Mereka dengan hati-hati melewati Istana Kekaisaran Merman, mendekati klan Shen, yang lebih jauh ke barat, untuk meminta bantuan. Namun karena ini, perjalanan mereka menjadi jauh lebih lama. Selama perjalanan klan Xia untuk mencari bantuan, informasi bahwa mereka diserbu oleh Dewa Gu dari dua surga menyebar seperti api di surga kuning harta karun, itu mengguncang dunia. Ada begitu banyak Dewa Gu peringkat 8 di antara manusia varian. Apakah informasi ini dapat dipercaya? Tidak ada yang aneh. Baik itu, surga hitam atau surga putih, masing-masingnya sama besarnya dengan kelima wilayah tersebut jika digabungkan. Manusia-manusia varian terkutuk ini bersembunyi terlalu dalam. Hal yang membuatku semakin marah adalah di antara orang-orang ini, ada manusia Gu Immortal. Apa yang mereka pikirkan? Mereka mengkhianati ras mereka sendiri. Seketika, semua Gu Immortal di dunia membicarakan masalah ini. Klan Shen tidak terkecuali. Surat permintaan bantuan dari klan Xia telah sampai ke klan Shen. Ini adalah masalah penting. Tetua tertinggi pertama klan Shen, Shen Chongsheng, memanggil semua Gu Immortal untuk rapat. Alasan mengapa klan Xia meminta bantuan klan Shen kita sudah jelas, tidak perlu dijelaskan. Tetapi haruskah klan Shen kita membantu mereka? Semuanya, beritahu aku pendapat kalian, kata Shen Chongsheng. Musuh terlalu kuat, mengapa klan Shan kita harus menghadapi musuh yang begitu kuat sendirian? Ingatlah bahwa Wu Shuai memiliki istana naga dan di Zhangsheng, dia bahkan memiliki metode jalur mimpi. Kekuatan pertempuran mereka terlalu luar biasa. Benar sekali, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah Wu Shuai memiliki hubungan dengan Fang Yuan. Tidak ada yang tahu seberapa baik hubungan mereka, tetapi kita tahu bahwa mereka dekat. Jika kita mengincar Wu Shuai, kita mungkin akan membuat iblis besar Fang Yuan mengejar kita.
Shen Chongsheng mengangguk, kau benar. Dia tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Selama perjalanan Paus Naga Biru, dia telah bekerja sama dengan Fang Yuan. Namun karena mereka bekerja secara rahasia, bahkan para dewa Gu klan Shen tidak mengetahuinya, Shen Chongsheng dapat menjaga reputasi klannya sebagai hasilnya. Saya merasa bahwa kita tidak dapat menolak untuk membantu klan Xia. Klan Xia juga merupakan anggota jalan yang benar, mereka datang jauh-jauh untuk meminta bantuan kita. Jika kita tidak setuju, apa yang akan dipikirkan klan Xia tentang kita? Apa yang akan dipikirkan Laut Timur tentang kita? Apa yang akan dipikirkan seluruh 5 wilayah tentang kita? Saya setuju, ini bukan hanya konflik antara kita manusia, ini adalah pertempuran antara manusia dan manusia varian. Jika klan Shen tidak menunjukkan sikap yang jelas, orang-orang di dunia akan menuduh kita tidak bertindak. Shen Chongsheng mengangguk, benar juga. Namun, musuh terlalu kuat, mereka memiliki lebih dari 10 peringkat 8 dan bahkan Wu Shuai memimpin mereka. Bahkan jika kita memiliki leluhur Shen Sang di sini, kita tidak dapat melawan sekelompok musuh seperti itu. Setelah perang takdir, Shen Sang menghilang setelah menjadi gila. Meskipun klan Shen ingin menemukan leluhur mereka Shen Sang, mereka tidak berhasil. Seluruh dunia sedang menonton sekarang, kemungkinan besar berita di surga harta karun kuning telah menyebar dari klan Xia sendiri. Klan Xia menggunakan metode ini untuk memaksa pasukan jalur lurus Laut Timur untuk membantu mereka. Dengan seluruh dunia menonton, klan Shen harus membantu klan Xia. Namun, kelompok Wu Shuai terlalu kuat, mereka terlalu menakutkan. Meskipun klan Shen adalah kekuatan super, melawan pasukan sekutu dari 2 surga, mereka masih merasa sangat waspada dan tidak yakin. Para tetua, saya punya rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Ren Xiuping berbicara. Setelah kembali dari perjalanan Paus Naga Biru, Ren Xiuping menjadi tetua tertinggi eksternal klan Shen. Ren Xiuping adalah orang yang mengikuti aturan dan tidak menonjolkan diri, tetapi sekarang mereka berada dalam situasi ini. Jika klan Shen jatuh dan kekacauan terjadi, dia juga akan terlibat. Ren Xiuping melanjutkan, Wu Shuai memiliki kekuatan yang sangat tinggi, tetapi di Laut Timur saat ini, ada leluhur lain yang mampu melawan naga jahat. Maksudmu orang itu di Laut Qi? Mata seseorang berbinar. Benar, leluhur Laut Qi. Ren Xiuping mengangguk. Rencana yang bagus, mari kita lakukan itu. Shen Chongsheng tertawa dan bertepuk tangan, memutuskan di tempat. Selama beberapa hari berikutnya, klan Xia tiba di klan Shen, mereka ingin meminjam kekuatan untuk merebut kembali wilayah mereka. Shen Chongsheng keluar untuk berbicara kepada mereka melayani anggota klan Xia dengan hangat. Namun ketika diminta untuk melawan Wu Shuai, Shen Chongsheng berkata bahwa kekuatannya terlalu kecil. Ia menyarankan agar mereka mengumpulkan lebih banyak pasukan jalur lurus. Saat ini, gelombang Qi melonjak di mana-mana, hampir semua dewa Gu dari 5 wilayah sedang memulihkan diri dan beristirahat, mereka tidak berani bergerak tiba-tiba. Dengan demikian, jalur lurus Laut Timur tidak dapat menggunakan banyak kekuatannya sekarang. Namun Shen Chongsheng menyarankan agar klan Xia memberitahu leluhur Laut Qi tentang situasi ini, mereka harus meminta leluhur untuk menegakkan keadilan bagi mereka. Shen Chongsheng meniru klan Xia, sebelum mereka meminta bantuan leluhur Laut Qi, mereka telah menerbitkan berita di surga kuning harta karun. Dengan demikian, seluruh perhatian dunia tertuju pada Laut Qi. Hampir semua dewa Gu menunggu untuk melihat tanggapan leluhur Laut Qi. Semua dewa Gu manusia berharap agar leluhur Laut Qi akan melangkah maju sebagai senior dari peringkat 8, orang yang menentang Duke Long secara setara, ia memiliki tanggung jawab untuk memimpin mereka. Namun banyak orang yang pesimis tentang hal itu. Karena leluhur Laut Qi adalah seorang kultivator yang menyendiri, ia memiliki hubungan yang ambigu dengan jalan lurus dan jalan iblis, ia bahkan pernah bekerja dengan Fang Yuan sebelumnya. Dari aspek ini, ada kemungkinan besar leluhur Laut Qi tidak akan terlibat dalam urusan duniawi ini. Tanggapan leluhur Laut Qi cepat. Ia mengumumkan di surga kuning harta karun, ada orang-orang dari ras lain yang memiliki motif seperti itu. Pertama ada asal primordial, sekarang ada Laut Qi, kami tidak akan membiarkan manusia varian ini dengan motif tersembunyi berakar di sini di tanah kami. Begitu ia mengatakan itu, seluruh dunia bergemuruh dengan pujian. Leluhur Laut Qi, Anda sungguh luar biasa.